Halo, selamat siang Kang Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Udah di record. Ih, Oke, Kang Gifari lagi di mana, Kang? lagi di Jatinangor, Kang Rohman. Iya, lagi di Jatinangor ya. Oke, Kang Gifari, kita mulai aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya yang telah hadir hari ini melalui live streaming YouTube. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, atas antusiasme teman-teman yang melampaui 1.800 bahkan mencapai 2.000 pendaftar untuk webinar hari ini. Luar biasa banget antusiasme dan juga keinginan teman-teman menimba ilmu. Dan hari ini aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Gifari yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing dan diskusi bareng-bareng pada agenda sharing session bersama startnow.idn. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Kang Gifari ini pasti kesibukannya banyak banget. Dan Kang Gifari ini kan merupakan Wakil Ketua BEM Kema Unpad 2021. Nah, oke teman-teman semuanya, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Agar kegiatan ini semakin berkah, teman-teman, mari kita buka dengan doa bersama terlebih dahulu. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi pematerian, aku mau menjelaskan dulu nih mengenai platform startnow.idn. Startnow.idn ini merupakan suatu platform yang mana fokusnya itu pada kepemudaan melalui berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Aspek-aspek kepemudaan tersebut bisa ditinjau dari kesehatan, pendidikan, literasi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan hadirnya platform startnow.idn, harapannya bisa memberikan informasi dan wawasan sebagai sarana pemberian nutrisi kepada teman-teman pemuda agar siap menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin banyak tantangannya dan semakin ke depan ternyata tantangan yang harus dihadapi ini semakin berat. Oleh karena itu, pemuda ini tentunya harus memiliki wawasan-wawasan yang dipupuk sejak sekarang agar siap menghadapi tantangan zaman. Apalagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Ketika kita menghadapi bonus demografi, otomatis akan ada ratusan juta pemuda yang siap untuk menjadi pelaku, yang akan menjadi aktor-aktor kebaikan, yang akan mengelola Indonesia suatu saat nanti. Nah, ketika masa itu telah tiba, bayangkan kalau pemuda-pemuda tersebut tidak dibekali dengan pembekalan-pembekalan yang cukup dan juga soft skill yang cukup. Maka ketika tidak dibekali, maka hasil yang akan didapatkan mungkin aja bukannya lebih baik, bukan lagi bonus, tapi malah menjadi minus gitu. Malah mengurangi atau malah memperburuk keadaan. Maka dari itu hadirnya startnow.idn harapannya bisa menjadi salah satu solusi ya, salah satu solusi untuk mengembangkan pemuda dengan bekal-bekal yang diberikan. Dan hari ini kita akan membahas yang namanya sharing session dengan tema cara terbaik untuk mencintai diri sendiri. Nah, mungkin hari ini juga banyak teman-teman yang pada akhirnya ngelihat story orang lain, ngelihat Instagram orang lain, kok orang lain bisa kayak gini ya? Kok di media sosial dia kelihatannya bahagia ya? Kok dia bisa mendapatkan apa yang nggak bisa aku dapatkan ya? Kok kayaknya hidupnya tuh seneng banget gitu. Kok kayaknya dia berprestasi, juara ini, ikut itu, ikut ini. Kayaknya semua hal itu tuh berpusat ke dia doang. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya agar kita bisa mencintai diri kita sendiri, sharing dengan Wakil Ketua BEM Kema Unpad 2021.
Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, aku mau mengenalkan Kang Givari. Aku akan membacakan CV-nya. Aku izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, ini merupakan CV Kang Muhammad Fadilah Givari. Jadi Kang Givari ini biasa dipanggilnya itu Givari, jurusan Sastra Arab 2017, tempat tanggal lahirnya Jakarta 14 Desember 1999, memiliki hobi traveling and hiking, dan keren banget nih Kang Givari ini sebagai penerima manfaat Bright Scholarship Unpad. Dan untuk teman-teman yang mau ngepoin Kang Givari, mau jaga komunikasi dan lain sebagainya, atau nanti mungkin ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, boleh banget untuk hubungi media sosialnya di Facebook Muhammad Fadilah Givari, Instagramnya @m.f.givari, terus nomor ponsel yang tertera. Terus ini riwayat pendidikan beliau, sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran sejak 2017 sampai sekarang. Lalu juga ada riwayat pengembangan diri dan pelatihan, banyak sekali riwayat pengembangan dirinya. Salah satunya adalah pelatihan Design Thinking yang diselenggarakan oleh The Local Enablers pada tahun 2020. Dan juga pengembangan dan pengembangan diri Bright Scholarship Unpad yang diselenggarakan oleh Bright Scholarship Unpad pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan riwayat organisasinya banyak banget. Ini ada sebagai Ketua Umum DKM Al-Muslih FIB Unpad pada tahun 2019, sebagai Ketua Umum Syamil Unpad 2020, dan sekarang sebagai Wakil Ketua BEM Kema Unpad tahun 2021. Dan ini experience-nya banyak banget menjadi fasilitator, terus juga community gathering, terus juga sebagai pengisi sharing. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman beliau. Begitu juga riwayat kepanitiaannya banyak juga. Ini pada tahun 2019 yang terakhir sebagai Kepala Divisi Humas Arab Festival tahun 2019. Nah, mungkin itu aja perkenalan untuk Kang Givari. Kalau misalkan ada yang kepoin lebih lanjut atau yang mau ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa di sesi tanya jawab. Mungkin aku mau nyapa Kang Givari. Halo Kang Givari. Halo Kang Rohman. Oke, Kang Givari, sebelum masuk ke si materi, mungkin tadi aku mengenalkannya belum begitu lengkap. Silahkan Kang Givari untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kang Rohman dan juga teman-teman semua yang telah mendaftarkan diri mengikuti agenda sharing pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, aku Givari, aku orang Bekasi. Aku sekarang berkuliah di Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Arab angkatan 2017. Sekarang kesibukannya selain akademik juga ada organisasi sebagai Wakil Ketua BEM Kema Unpad 2021. Itu dulu paling Kang Rohman untuk perkenalannya. Oke, terima kasih banyak Kang Givari. Jadi hari ini kita bakal sharing ya Kang Givari ya, tentang cara terbaik untuk mencintai diri sendiri. Nah, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, kayaknya teman-teman juga udah penasaran, tapi sebelum itu aku mau nanya terlebih dahulu, apa sih pengalaman teman-teman yang memang ini tuh hal tersulit untuk mencintai diri sendiri? Kendalanya apa sih untuk mencintai diri sendiri? Boleh dituliskan di kolom berkirim pesan ya, boleh dituliskan di kolom live chat sekarang juga. Apa kendala teman-teman untuk mencintai diri sendiri sebelum kita bahas lebih lanjut ke Kang Givari? Oke, kayaknya udah mulai banyak nih Kang yang menuliskan di live chat. Tanpa menunggu waktu lama lagi, aku persilakan Kang Givari untuk memaparkan materi yang akan disampaikan, untuk sharing terhadap materi yang ingin disampaikan. Yeay. Silakan Kang Givari. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya aku mau izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, mangga Kang Givari. Oke, pada siang hari ini kita akan mencoba sama-sama sharing. Dari aku akan sharing kepada teman-teman semua berkaitan dengan berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana sih kita pada akhirnya mencintai diri kita sendiri gitu. Bahwasannya yang pertama mungkin aku mau ngajak teman-teman dulu nih untuk sama-sama kita bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melahirkan kita, yang telah menciptakan kita, dan yang telah mempertemukan kita di siang hari ini dari sekian banyak mungkin pemuda ataupun sekian banyak manusia di dunia ini, tapi teman-teman yang berkesempatan untuk sama-sama kita hadir, sama-sama kita bertatap muka pada sharing siang hari ini.
Terus aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Start Now ID dan juga para seluruh pendaftar. Nah, ketika berbicara mengenai berdamai dengan diri sendiri, ini satu tema yang sangat menarik. Biasanya kita mungkin udah biasa ya kalau berdamai dengan orang lain. Ketika kita ada kelas, ketika ada satu masalah, satu problem dengan orang lain, itu pasti tidak jarang kita jumpai pada akhirnya akan berdamai dengan kedua belah pihak. Tetapi apakah eh, itu terjadi kepada diri kita sendiri? Itu hal-hal yang sangat sulit ternyata, dan hal-hal yang rasa-rasanya harus kita senantiasa perjuangkan nih, berdamai dengan diri sendiri. Aku sedikit flashback dulu, mungkin bagi teman-teman pasti pernah mengalami nih suatu kondisi yang sangat sulit gitu, seakan-akan mungkin dunia tidak memihak kepada kita. Kita iri dengan hasil pencapaian orang lain, kita iri terhadap prestasi ataupun hal-hal yang diraih oleh orang lain, ataupun kita malah dibandingkan dengan orang lain gitu. Hal-hal itu yang membuat kita mungkin pikirannya menjadi crowded, pikirannya menjadi bingung, sehingga akhirnya kita menimbulkan rasa kecewa, dan kemudian akhirnya dari kecewa tersebut kita akhirnya membenci kita sendiri. Karena proses membenci ternyata berawal dari proses kecewa, teman-teman. Dan eh, fakta yang menarik terjadi ketika seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu hal terburuknya yakni bisa aja orang tersebut depresi, merasa bahwasannya diri dia di dunia ini tidak lagi dibutuhkan, merasa semuanya itu hal-hal buruk aja bawaannya, merasa kesel, merasa sebel, merasa sedih terhadap setiap orang atau bahkan setiap hal yang dia lihat gitu. Dan pada akhirnya setiap dia menjalankan segala aktivitas pun ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, ada sesuatu yang kayaknya ada yang nggak selesai nih dalam diri dia sendiri, tapi seakan-akan dia tuh bingung apa sih yang nggak selesainya itu gitu. Seakan-akan dia tuh berputar aja di pikiran-pikiran tersebut yang pada akhirnya orang tersebut belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oke. Terus kita next. Nah, kita akan mengawali terlebih dahulu nih dengan konsep berdamai. Kalau menurut aku, berdamai itu tuh bagaikan sebuah cinta. Berdamai itu adalah tentang sebuah cinta, teman-teman. Cinta seorang manusia terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Apapun yang diberikan kepadanya dan bagaimanapun hal tersebut diberikan kepada kita. Kita mencintai. Mungkin teman-teman di sini udah lebih pahamlah mengenai percintaan. Konsep percintaan itu seperti apa sih? Cinta itu kalau menurut definisi aku, yakni tentang sebuah sabar, syukur, dan ikhlas. Jadi ada 3 paket komplit nih yang harus berkaitan dan pada akhirnya menimbulkan rasa cinta. Tadi yang pertama adalah sabar. Sabar dalam setiap proses yang dijalaninya, sabar dalam setiap hal yang dia terima, dan sabar terhadap apa yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua adalah syukur. Bersyukur terhadap semua kehendak yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bersyukur karena pada hari ini mungkin ada yang lebih buruk dibanding dengan keadaan kita. Bersyukur karena kita masih mempunyai orang-orang yang mencintai kita. Meskipun kadangkala sebenarnya tuh ada orang-orang yang mencintai kita, tapi kita itu tidak merasa ada yang mencintai kita. Gitu. Jadi perasaan-perasaan itu yang kerap kali mungkin menimbulkan kesulitan untuk berdamai. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita ikhlas dalam menjalankan setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan. Ikhlas terhadap setiap hal yang terjadi, ikhlas terhadap setiap hal-hal buruk mungkin yang menimpa diri kita. Dan dari 3 konsep tersebut, sabar, syukur, ikhlas, pada akhirnya menimbulkan rasa cinta. Ketika belum komplit ketiganya ini, maka rasa cinta itu sulit untuk ditimbulkan gitu. Seperti layaknya seorang pasangan pasti harus saling menerima satu sama lain. Begitupun dengan diri kita, kita harus menerima apapun kekurangan maupun kelebihan yang ada pada diri kita. Kemudian kita
setelah berangkat dari konsep cinta, kita akan berangkat kepada dua hal, yakni manusia dan kehidupan. Karena mau bagaimanapun, kita sebagai seorang manusia pasti hidup di dalam muka bumi ini. Bahwasannya ada beberapa konsep nih, ada 3 konsep yang harus kita pahami sebagai seorang manusia. Yang pertama, bahwasannya kita ini ternyata adalah seorang pemimpin. Mungkin ketika orang berkata, bahwasannya kamu adalah pemimpin, terus orang tersebut pasti mikir, wah, emangnya aku pemimpin suatu organisasi ya? Emangnya aku pemimpin dalam suatu lingkungan ya? Gitu. Ternyata konsepnya lebih luas lagi teman-teman. Bahwasannya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya diri kita yang mengendalikannya. Gitu. Terus ada mungkin satu pertanyaan sederhana yang kerap kali orang-orang itu bingung untuk menjawabnya, bahkan masih mikir tentang ngapain sih kalian sebenarnya ada di dunia ini, kenapa sih kalian diciptakan, terus apa sih sebenarnya tujuan kalian. Hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal pertanyaan sederhana, hal-hal fundamental yang kerap kali orang-orang malah bingung, malah berpikir terlebih dahulu untuk sebelum menjawabnya. Nah, ini yang harus selesai dulu sebelum kita berdamai dengan bahwasanya kita harus memahami kita adalah sebagai seorang pemimpin bagi diri kita dan juga orang lain, bagi diri kita dan juga alam semesta kita. Pemimpin bagi diri kita berarti setiap tindakan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap pikiran yang kita lakukan itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Mata yang kita gunakan untuk melihat apa saja, mulut yang kita gunakan untuk berucap apa saja, lalu tangan mungkin yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal kebaikan ataupun kejahatan, terus kaki yang kita gunakan untuk melangkahkan kemana, ke arah keburukan ataupun kebaikan, telinga yang ada 2 di dalam diri kita, itu kita gunakan untuk mendengar apa saja, lalu hati yang ada di dalam tubuh kita, kita hati yang ada dalam tubuh kita itu kita lakukan, kita antisipasi dengan cara-cara apa. Makanya ada hati yang kadang hatinya sedang buruk, hatinya sedang baik, hatinya sedang gembira, itu kan kita yang mengendalikannya. Lalu perut yang kita ada di dalam tubuh kita itu kita isi dengan hal apa. Lalu hawa nafsu yang ada pada diri kita juga kita kendalikannya seperti apa. Hal-hal seperti itu yang menjadikan bahwasannya kita jelas loh, bahwasannya kita sebagai pemegang tertinggi dari seluruh aktivitas yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, harusnya kita lah yang patut untuk disalahkan karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita secara maksimal dan secara baik. Kemudian yang kedua adalah kita adalah seorang pemimpin bagi orang lain. Entah teman-teman di sini mungkin menjadi seorang pemimpin di kelasnya masing-masing sebagai ketua kelas atau menjadi pemimpin dalam organisasi atau mungkin ada yang sudah menjadi pemimpin dalam keluarga, akhirnya dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan lebih luas lagi menjadi seorang pemimpin di tingkat daerah, di tingkat kota maupun negara ataupun dunia. Bahwasanya kita seharusnya menjadi seorang pemimpin bagi orang lain juga menebarkan segala macam kebermanfaatan bagi orang lain. Lalu itu yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu dan bukan hanya difahami tapi juga diinternalisasikan bahwasannya kita harus selesai dulu nih dengan poin pertama. Kemudian poin kedua adalah bahwasannya kita hari ini merupakan mandat. Mandat ini tuh kayak amanah. Amanah dari Tuhan untuk menjaga seluruh alam semesta ini. Tuhan mungkin sengaja menciptakan makhluk hidup bernama manusia agar alam semesta ini bisa dijaga keseimbangannya oleh para manusia. Gitu. Tapi mungkin yang terjadi saat ini orang-orang di luar sana belum bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga berbuat kerusakan terhadap alam semesta. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kehidupan kita saat ini itu adalah untuk memupuk bekal kebaikan, bukan memupuk bekal keburukan. Bahwasannya kita kan hidup cuma sebentar ya teman-teman.
kurang lebih manusia mungkin hidupnya rata-rata 60 tahun gitu. Makanya rasa-rasanya mungkin menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa memaksimalkan usia yang kita punya. Kita mungkin berasa waktu berlalu begitu cepat. Mungkin kemarin masih zamannya SMP, sekarang mungkin udah tiba-tiba mau masuk kuliah gitu. Artinya waktu ternyata berjalan begitu cepat dan ternyata pada saat kondisi tersebut kita baru memahami dan kita baru menyesal. Beberapa tahun ke belakang kita banyak menyia-nyiakannya. Oleh karenanya, aku juga mau mengajak teman-teman nih untuk waktu-waktu ke depan, ayo sama-sama kita agar tidak menyia-nyiakan segala waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan salah satu tujuan untuk memupuk bekal kebaikan ini antara lain yang penting untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Kita mungkin mempunyai target, kita mungkin mempunyai impian masing-masing, apapun itu patut diapresiasi dan patut didukung oleh diri kita sendiri utamanya. Jangan sampai impian yang kita canangkan itu sebenarnya ada keraguan dalam diri kita. Makanya harus yakin dulu nih dalam diri kita bahwasanya kita bakal mewujudkan itu, kita bakal mencapai di titik itu, kita akan berada di posisi tersebut gitu. Jadi 3 hal ini nih yang menjadi poin dasar sebelum kita akan melakukan proses pendamaian dengan diri sendiri. Memahami 3 hal tadi ya. Lanjut. Lalu kenapa sih ada kata-kata membenci diri sendiri? Gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kita benci? Tadi mungkin udah di spoiler sedikit. Yang buat kita benci itu mungkin karena hasil kekecewaan, kekecewaan kepada orang lain maupun kekecewaan kepada diri kita yang kita menganggapnya tidak bisa menangani hal tersebut gitu. Padahal kita diciptakan sangat sempurna dan kita diciptakan memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadikan hal-hal tersebut terwujud gitu. Karena ternyata ketidakpercayaan diri itu berawal dari proses pikiran. Ketika pikiran teman-teman buruk, maka hasil yang dihasilkan akan buruk, teman-teman. Ketika teman-teman memikirkan hal-hal yang membuat bahagia, ketika teman-teman seringkali memikirkan hal-hal yang bersifat pencapaian, yang bersifat apa goals yang ingin kita wujudkan, maka dari pikiran tersebut kan akan mempengaruhi tindakan. Dari pikiran akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh teman-teman semua. Oleh karenanya, ayo kita coba merefresh ulang pikiran-pikiran kita. Jangan ada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Karena yang kita harus tanamkan adalah berbagai pikiran-pikiran positif. Hal-hal tindakan yang kita lakukan pun pada akhirnya berujung kepada hal-hal positif. Sehingga menghasilkan diri kita yang ternyata membawa aura-aura positif bagi orang lain gitu. Mungkin teman-teman di sini sering melihat orang-orang sukses yang ketika kita melihat wajahnya itu sudah menimbulkan aura-aura positif. Sudah menimbulkan aura-aura bahwasannya diri mereka sudah selesai dengan dirinya, sudah berdamai dengan dirinya. Dan itulah hasil dari awalnya adalah proses berpikir. Oleh karena ini meskipun sulit, tapi kita bisa coba secara perlahan. Gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi poin fundamental dari penyebab tidak bisa menjadi seorang diri sendiri? Kita pengennya mah menjadi orang lain, kita menjadi menjadi orang yang kita panuti. Andaikan ada kata-kata andaikan terus gitu. Andaikan aku menjadi seorang A, andaikan aku berada di lingkungan B, andaikan aku terlahir sebagai seorang C, gitu. Hal-hal tersebut yang merusak sebenarnya dalam pola pikir, gitu. Dan ternyata penyebab tidak menjadi diri sendiri itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur terhadap segala apa yang telah Tuhan ciptakan, yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Bahwasannya ya kalian adalah orang-orang yang sempurna. Kalian itu bisa menjadi seorang yang terbaik, versi terbaiknya diri kalian sendiri. Mungkin kalian punya seorang panutan dan panutan itu
ya jadikan sebagai support system kita agar tetap semangat dalam menuju proses impian tersebut. Tetapi jangan sampai hal-hal tersebut justru menjudge diri kita sendiri bahwasanya kita tidak mampu untuk berada kepada poin tersebut. Dari mungkin proses bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan seluruh aktivitasnya harus kita lakukan dengan positif. Jangan ada hal-hal yang negatif. Oleh karena kita harus sering-sering bersyukur pada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita ternyata selalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ada yang merasakan atau mengalami ketika orang tua membandingkan kepada anak tetangga gitu. Misalnya, kamu itu si Andi tetangga kita di sebelah ranking pertama, dia menjadi seorang dokter dan dia bla bla bla. Dan pada akhirnya orang tua tersebut menuntut kepada kita agar kita sama seperti anak tetangga tersebut. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya ceritanya masing-masing, dan setiap orang versi terbaiknya masing-masing. Tinggal kita wujudkan, tinggal kita usahakan bahwasanya kita bisa mencapai di titik versi terbaik kita. Ataupun mungkin bahkan seorang anak membandingkan dengan orang tua lainnya. Andai aku jadi orang tuanya si fulan, andai aku terakhir sebagai keluarganya pejabat, pasti aku akan enak hidupnya dan lain sebagainya. Itu hal-hal tersebut yang mungkin menjadi satu momen yang bisa jadi kita tidak akan siap menerima diri kita sendiri itu. Lalu yang ketiga adalah tidak merdeka. Penyebab kita belum bisa menjadi diri sendiri adalah kita masih terkekang oleh orang lain. Kita masih ada ketergantungan terhadap orang lain. Kita terlalu berharap kepada orang lain. Padahal kan kita nggak boleh berharap penuh kepada manusia gitu. Karena mah kalau berharap kepada manusia, ujung-ujungnya adalah pasti ada proses kekecewaan. Jadi kita jangan menaruh harapan 100% kepada manusia, karena ujung-ujungnya nanti mungkin bisa sakit hati ataupun kecewa gitu. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa bolak-balikan hati dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, tadi sempat disinggung bahwasannya ternyata setiap orang itu punya loh jalan ceritanya masing-masing. Lantas jalan cerita seperti apa sih yang pengen teman-teman torehkan? Kalau teman-teman belum memikirkannya, teman-teman harus memikirkan kira-kira jalan cerita yang kayak gimana nih yang akan teman-teman jalani untuk ke depannya. Mungkin sekarang seorang presiden mungkin dia sudah menemukan jalannya, jalan cerita dari kehidupannya. Seorang dokter pun seperti itu sudah menemukan jalannya, seorang suster, seorang pedagang sudah menemukan jalannya. Tapi di setiap jalan-jalan tersebut pasti ada problemnya masing-masing. Problemnya beda-beda, teman-teman. Seorang presiden dengan problematikanya tersendiri, seorang dokter dengan problematikanya tersendiri, seorang mahasiswa dengan problematikanya tersendiri. Dan tiap orang punya setiap problemnya masing-masing. Semakin tinggi umur kita, itu terpaannya itu akan makin kencang, teman-teman. Mungkin teman-teman membandingkan ketika teman-teman kecil, terus ketika teman-teman SMP, SMA, ataupun berkuliah, ataupun pasca kuliah, pasti terpaannya beda-beda, dan itu yang pada akhirnya membentuk diri kita agar lebih kuat lagi. Oleh karenanya, kita jangan mau gitu-gitu aja nih. Kita harus keluar dari segala bentuk zona nyaman. Karena kita tidak bisa membandingkan masa kini dengan masa lalu. Kalau kita hari ini nggak bisa berjalan secara cepat, oke, it's no problem. Kita bisa berjalan secara perlahan, asal kita bisa terus survive dan kita bisa menemukan jalan cerita yang akan kita punya ke depannya. Dan kalau ngomongin berkaitan dengan fase terbaik, dalam berdamai dengan diri sendiri, itu ada 4, teman-teman. Teman-teman yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kita semua harus mengenal diri kita sendiri. Siapa sih diri kita? Kenapa ada kalian?
gitu. Jadi ketika ditanya, "Siapa diri kamu?" Nanti otomatis orang tersebut akan menjawabkan secara cepat tanpa berpikir namanya, kelebihan kekurangan, hal-hal yang ingin dicapai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ketika tahap pertama tadi udah kelar, maka kita akan naik ke tahap berikutnya, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari proses pengenalan diri, kita akhirnya percaya nih bahwasannya ternyata kita diciptakan Tuhan, kita dimandatkan oleh Tuhan untuk berada di alam semesta. Oleh karena kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengakui segala kekurangan dan kelebihan kita. Mungkin ada banyak tools untuk mengetahui hal tersebut, baik melalui testing kepribadian, baik bertanya kepada orang, bertanya kepada teman-teman dari kalian, ataupun bertanya kepada kedua orang tua kalian. Mungkin ini yang jarang banget orang lakukan, yakni bertanya kepada orang tua mengenai kekurangan dan kelebihan yang kita punya sebenarnya apa. Karena kan mau bagaimanapun orang tua yang telah melahirkan kita sedari awal, yang telah merawat kita hingga kita berada pada titik ini. Jadi tidak ada salahnya kita bertanya kepada kedua orang tua mengenai kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian eh, titik fase tertinggi untuk berdamai dengan diri sendiri adalah memaafkan orang lain dan diri sendiri. Mungkin memaafkan orang lain terdengar biasa, tapi ketika memaafkan diri sendiri, mungkin ini yang menjadi luar biasa. Karena mungkin tidak mudah bagi sebagian orang untuk memaafkan dirinya sendiri. Tadi seperti yang dibilang, ada hal-hal yang masih mengganjal dengan dirinya sendiri. Bahkan bisa memunculkan rasa kebencian terhadap dirinya sendiri. Di sini kenapa sih kita harus memaafkan, teman-teman? Ibaratnya mah tisu yang sedang kita genggam nih, ketika kita menggenggam tisu, itu kan tisu itu ringan ya, teman-teman. Tapi ketika kita menggenggamnya terlalu lama, itu tangan kita akan pegel, tangan kita akan capek. Tisu itu tuh ibaratkan permasalahan, problem yang belum kita maafkan. Tapi ketika tisu tersebut kita lepas, tangan kita akan jadi ringan kembali. Oleh karenanya, segala hal yang kita alami, kita coba belajar untuk memaafkan. Memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri kita atas apa yang telah kita lalui. Dan ternyata ada satu quotes yang sangat luar biasa, bahwasanya jika sesuatu telah ditakdirkan untuk kita semua, sampai kapanpun itu tidak akan menjadi milik orang lain. Dunia ini sudah ada ketetapannya masing-masing, kalian punya jalan ceritanya masing-masing. Tinggal kalian mau mencarinya enggak, tinggal kalian mau menjemputnya enggak, tinggal kalian mau berusaha apa enggak. Bahkan sebutir garam pun itu ternyata telah dipetakan bahwasanya garam tersebut akan masuk ke dalam perut si fulan. Misalnya sebutir garam tersebut digarap oleh nelayan untuk diambil, untuk di-packing, untuk diproses. Garam tersebut tuh udah dipetain bahwasanya sebutir garam tersebut akan masuk ke dalam perut si Andi misalnya. Andi ini orang Jogja, sedangkan nelayan tersebut berada di Indramayu. Nah, garam tersebut diambil saat di Indramayu, kemudian di-packing, dibawa ke penggilingan, dibawa ke pabrik yang berada di Jakarta. Kemudian butiran garam tersebut yang telah ada ketetapan namanya itu dibungkus. Dibungkus kemudian dikirim ke Yogyakarta, kemudian disebar-sebar ke warung, dan pada akhirnya Andi tersebut membeli garam tersebut di warung tersebut. Dan akhirnya Andi membuat suatu makanan yang ada garamnya, dan kemudian akhirnya makanan tersebut jadi, dan akhirnya masuk ke dalam perut si Andi tersebut. Hal tersebut kita dapat mengambil satu hikmah bahwasannya segala hal di dunia ini semuanya sudah ditetapkan. Tadi tinggal bagaimana kita mau mencari, tinggal bagaimana kita ingin menjemputnya. Nah, ketika ngomongin tadi berdamai dengan diri sendiri, proses-prosesnya, sebenarnya apa sih manfaat dari kita berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, manfaatnya adalah kita akan mengalami kebahagiaan.
kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kita di tiap kegiatan yang kita lakukan. Kebahagiaan ini mungkin sifatnya orang yang kita lihat gitu, sifatnya eksternal. Jadi hal-hal yang orang lihat kepada diri kita, bahwasannya diri kita ternyata bahagia. Kemudian yang kedua adalah ketenangan. Ketenangan ini dari batin, dari dalam. Diri kita merasa tenang ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesuksesan. Bahwasannya dengan berdamai dengan diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk mencapai titik kesuksesan yang kita harapkan. Dan orang hebat itu bukanlah mereka yang mendapatkan gelar, ataupun kekuasaan, ataupun kedudukan, ataupun hal-hal yang bersifat prestisi dunia. Akan tetapi ternyata orang yang hebat itu mereka yang berhasil mengendalikan perasaan dan juga tindakan diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai titik-titik bahagianya masing-masing. Karena sejatinya kita semua adalah aktor utama bagi kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi dari keseluruhan proses berdamai dengan diri sendiri, apakah teman-teman sudah siap nih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing? Kita olah pikiran kita menjadi pikiran yang positif, kita dobrak diri kita, bahwasanya diri kita mampu untuk menghadapi itu semua, dan kita fokus kepada versi terbaik apa yang ingin kita wujudkan. Barangkali itu yang bisa aku sharingkan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku speechless banget mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kang Givari dan aku sepakat banget dari beberapa pernyataan. Aku sepakat semuanya, tapi yang aku ingat betul tentang apa yang disampaikan oleh Kang Givari adalah tadi ya, ketika menyebutkan bahwa kita itu adalah apa yang kita pikirkan dan juga kita ini harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan kunci dari berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana cara kita bersyukur tentang apa yang kita punya dan tentang apa yang Tuhan punya. Jadi emang dari apa yang disampaikan oleh Kang Givari ini jujur bikin aku speechless banget karena memang sedalam betul dan juga prosesnya itu sepenting itu untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita udah berdamai sama diri kita sendiri, maka activity yang akan kita lakukan ke depannya dan juga berbagai macam hal yang akan kita jalankan ke depannya, ini insya Allahnya akan dipermudah oleh Tuhan kita. Nah, dan juga ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kang Givari. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, biar kita lebih enak tektokan mengenai pertanyaannya. Aku bacakan ya Kang Givari untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Ini yang pertama, Assalamualaikum Kak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Namanya Miftah Ayu Dea Oktaviana dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertanyaannya, kenapa setiap keadaan dan kepuasan untuk diri kita tidak pernah mendapatkan apresiasi dari lingkungan dan seakan-akan tidak percaya dengan kemampuan yang kita punya, yang kemudian membuat kita menjadi tidak percaya diri dan kurang menghargai diri sendiri. Nah, jadi mungkin bagaimana caranya untuk kita membangkitkan kembali rasa percaya diri akibat tidak dihargainya dan juga tidak diapresiasinya pencapaian diri kita oleh lingkungan kita. Mungkin itu Kang Givari pertanyaan yang pertama, mangga boleh dijawab dulu. Dan buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh dituliskan di kolom live chat sekarang juga. Oke, terima kasih Miftah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Tadi menarik berkaitan dengan membangkitkan rasa percaya diri ketika lingkungan kita mungkin bukan lingkungan yang suportif, lingkungan kita ternyata tidak pernah melakukan apresiasi terhadap diri kita sehingga kita mungkin merasa rasa percaya dirinya menjadi hilang gitu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwasannya kita harus paham dulu nih, kita juga harus memberikan apresiasi kepada orang lain. Mungkin dengan kita memberikan satu apresiasi kepada orang lain dan orang lain tersebut akhirnya merasa terapresiasi dan akhirnya meningkatkan rasa percaya dirinya mereka. Jadi ketika kita membantu orang lain
maka orang lain pun nantinya akan membantu kita. Itu konsep berpikir yang mungkin jarang diterapkan. Gitu. Kita memberikan kepada orang lain dulu, nanti menuainya belakangan. Lalu yang kedua adalah kita harus senantiasa membentengi diri kita nih, membangkitkan selalu di tiap harinya bahwasannya kita yakin dengan apa yang kita percaya dengan segala tindakan yang kita lakukan kepada orang lain. Dan itu adalah hal-hal baik. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan rasa percaya diri selain diri kita sendiri, selain keyakinan dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah tumbuhkan proses berpikir positif selalu di tiap aktivitas teman-teman. Karena ini kunci yang paling penting. Karena tadi pikir mempengaruhi tindakan teman-teman. Mungkin itu bisa jadi hanya perasaan teman-teman. Bahwasannya aku merasa nggak dihargai, tetapi aslinya mungkin mereka menghargai kalian, tetapi mereka itu tidak menyampaikan kepada teman-teman. Itu 3 hal tersebut mungkin, Kang Rohman. Oke, terima kasih banyak Kang Givari. Ternyata memang kadang kita ini terlalu overthinking mungkin ya, kadang-kadang merasa bahwa diri ini tidak dihargai padahal sebetulnya orang lain telah menghargai kita. Ya mungkin memang kondisinya kita merasa tidak dihargai karena tindakan yang diberikan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kunci pentingnya adalah komunikasi agar semua hal bisa divalidasi terkait dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi proses berdamai dengan diri sendiri juga memang banyak hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita temukan solusinya juga. Oke teman-teman, ini juga udah masuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Bu Ana Maya Sarikodo dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini ada 2 pertanyaan, Kang. Hal apa yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bagaimana cara terbaik dan pengalaman Akang agar bisa berdamai dengan diri sendiri? Itu Kang pertanyaannya. Mangga Kang Givari. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Aku izin menjawab. Yang pertama adalah hal apa sih yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri? Tadi ada beberapa poin yang menjadi penyebab kita tidak bisa berdamai. Salah satunya yang pertama yakni kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga pikiran yang kita punya itu pikirannya yakni keinginan untuk menjadi seperti orang lain gitu. Terus yang kedua adalah rasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Hal tersebut bisa kita selesaikan dengan cara kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita, mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, dan kita harus yakin dengan diri kita seutuhnya. Itu yang pertama, hal apa yang kiranya mungkin kita belum bisa berdamai. Lalu yang kedua, cara terbaiknya yakni kita pahami dulu nih diri kita sendiri dan kita harus percaya kepada orang lain. Terutama mungkin percaya kepada kedua orang tua mungkin yang sangat dekat kepada kita ataupun teman-teman mungkin punya satu sahabat ataupun satu teman yang teman tersebut bisa menyampaikan secara jujur tentang dirinya, tentang diri kita itu. Hal-hal tersebut pada akhirnya yang akan membangkitkan kita untuk menimbulkan rasa percaya diri kembali. Karena ternyata ketidakpercayaan itu bisa bangkit dengan adanya kepercayaan yang muncul dari orang-orang luar. Itu ketika banyak orang-orang yang tidak percaya kepada kita pada saat itu, tapi ketika ada satu orang yang percaya kepada diri kita, maka itu akan yang menimbulkan potensi kita untuk bangkit kembali. Dan kalau bicara pengalaman, sebenarnya banyak sih. Mungkin salah satunya ketika fase SMP mungkin sempat membandingkan orang tua aku yang aku punya dengan orang tua teman gitu. Karena mungkin orang tua teman lebih baik dalam hal mendidiknya,
Jadi aku kadang berpikir, kenapa sih aku nggak dilahirkan oleh orang tua tersebut, gitu. Ataupun hal-hal lain ketika aku berpikir, kenapa sih aku tidak diciptakan seperti diri dia, dengan karakter dia, dengan potensi yang teman aku miliki, gitu. Dan cara untuk menghadapinya, yakni yang pertama mungkin ya balik lagi sebenarnya, percaya dengan diri kita sendiri dan juga kita percaya dengan apa yang orang tua kita komunikasikan gitu. Itu dua kunci utama banget yang harus kita pupuk sedari awal. Kalau kita udah nggak percaya sama dua hal ini, diri kita dan orang tua, itu akan sulit banget. Itu sih, Kang Rohman. Oke, hatur nuhun Kang Givari atas jawabannya. Keren banget tadi ya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kang Givari terhadap pertanyaan-pertanyaan. Dan ini juga ada pertanyaan lagi dari Yuni Herawati, mahasiswa UNP Kediri. Ini pertanyaannya. Kebanyakan orang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bahkan seperti contoh soal cinta, meski bilangnya jalan-jalan muter, saya tidak usah pakai uang. Padahal kita juga butuh makan. Bagaimana untuk membuat diri kita sendiri yakin bahwasanya mencintai diri sendiri dan damai kepada hati diri sendiri menjadi hal yang utama atau prioritas. Jadi bagaimana membuat diri kita sendiri itu sadar bahwa mencintai diri sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri adalah poin utama dalam menjalankan kehidupan gitu kan. Oke, emang itu sebenarnya dasar banget gimana caranya nih kita yakin bahwasannya yang kita lakukan itu sebenarnya baik, sebenarnya benar, dan hal tersebut yang akan menjadikan kita berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Banyak orang-orang sukses yang bisa kita jadikan teladan ataupun bisa kita jadikan panutan untuk kita berproses terinspirasi oleh mereka. Seperti yang tadi dibilang, mungkin ketika kita melihat wajahnya ataupun kita melihat kegiatannya, kita mungkin akan merasa termotivasi, terinspirasi dengan hal-hal positif yang dia tularkan. Gitu. Jadi selain kita menumbuhkan keyakinan pada diri kita sendiri, itu dengan cara tadi melihat bagaimana proses orang lain itu yakin dengan diri diri mereka sendiri. Tadi bahwasannya segala hal itu sebenarnya telah ditakdirkan untuk masing-masing orang. Orang-orang tersebut jalan ceritanya beda-beda, orang tersebut punya versi terbaiknya dari masing-masing perjalanan yang kita jalani. Jadi jangan takut, jangan pesimis, jangan berpikiran negatif, hilangkan segala pikiran-pikiran negatif. Itu yang paling sulit mungkin. Dan yang bisa kita lakukan dari proses menghilangkan berpikir negatif tersebut, hilangkan mungkin kata-kata tidak bisa, kata-kata tidak yakin, ataupun kata-kata yang membuat kita menjadi pesimis bahwasanya kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Ketika kita sudah mencharge pikiran-pikiran kita dengan hal tersebut, maka itu akan mudah mendelivery ke luar setiap aktivitas yang kita lakukan. Begitu. Oke, terima kasih banyak Kang Givari atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anissa, Universitas Andalas. Pertanyaannya itu adalah Oke, kedengeran Kang Givari suaranya? Oke, teman-teman Kang Givari sepertinya lagi nge-lag, jadi gak apa-apa kita tunggu dulu. Tadi banyak banget yang Kang Givari sampaikan mengenai banyak hal ya tentang berdamai dengan diri sendiri. Dan ini merupakan hal yang luar biasa tentang kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena sepenting itu untuk kita memulai perdamaian diri sendiri untuk menjalankan kehidupan-kehidupan kita ke depannya. Kadang-kadang kita sering overthinking, kok orang lain bisa kayak gini, kok orang lain bisa kayak gini, kok orang lain bisa kayak gitu ya gitu. Dan kadang-kadang hal-hal tersebut yang bikin kita pada akhirnya merasa nggak baik-baik aja, merasa kita being manusia yang
tidak sempurna, merasa bahwa kehidupan kita tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Padahal memang sejatinya kita ini dalam menjalankan kehidupan pasti ada dinamika yang terjadi. Pasti ada ketidaktenangan yang membuat kita itu ngerasa sulit untuk berjalan, untuk berjuang, dan untuk bertahan. Tapi hal-hal tersebut yang akan menjadikan proses ketidaknyamanan itu membuat kita lebih baik lagi. Nah ini Kang Givari sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Gimana Kang Givari, barusan kendala jaringan atau gimana Kang? Iya, Kang Rohan, jaringannya tiba-tiba hilang wifi-nya. Oke, sip. Kita lanjut ya Kang ya. Boleh, Pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada Anissa dari Universitas Andalas. Pertanyaannya itu adalah, mohon maaf Kak, saya izin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menjemput ketenangan diri kita sendiri di tengah berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Itu mungkin Kang Givari pertanyaannya, mangga untuk dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bagaimana sih agar kita bisa menjemput ketenangan yang akan hadir dalam diri kita? Ya, ketenangan itu mungkin lebih ke arah ketenangan batin mungkin ya teman-teman. Jadi ketika ada pressure, ada masalah, ada satu hal yang tidak kita inginkan, yang pada akhirnya hal tersebut membuat diri kita tidak tenang, membuat kita malah was-was, membuat kita malah istilahnya down, malah jatuh. Dan mungkin salah satu cara obat terbaiknya adalah eh, kira-kira dari diri kalian itu apa sih sebenarnya yang kalian bisa lakukan untuk merefresh hal-hal tersebut? Mungkin tiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang cara merefreshnya dengan jalan-jalan, dengan sendiri terlebih dahulu, atau bahkan ada orang yang harus bertemu dengan orang lain. Hal tersebut beda-beda tiap orangnya, dan itu yang bisa dilakukan pertama kali, cara mendapatkan ketenangannya. Dan yang kedua adalah mengkomunikasikannya dengan orang-orang yang mungkin mempunyai masalah dengan diri kalian. Karena mungkin kita terlalu banyak berpikir-pikir hal-hal yang aneh, namun nyatanya tidak seperti itu kejadiannya. Itu mungkin dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Gitu Kang Rohman. Oke, baik, hatur nuhun Kang Givari. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Mungkin karena berhubung waktu, kita lanjut ini ke pertanyaan yang terakhir. Sebentar, tapi saya karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi memang kadang-kadang suka bikin pusing juga nih, pertanyaan mana yang akan diambil. Oke, ini dari Kak Firman Solihudin. Kak Firman Solihudin, ini tidak menyebutkan instansinya dari mana. Pertanyaannya, Kang Givari, kita itu kadang dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan kehidupan, pasti mengalami yang namanya resah, gelisah, galau, atau gak enak hati. Dan ujung-ujungnya dongkol sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan perasaan-perasaan tersebut dan tentunya bisa untuk meluapkan emosi tersebut agar bisa mencapai ketenangan dalam diri. Ini tuh Kang Givari pertanyaannya, mangga untuk dijawab. Oke, terima kasih Salahuddin atas pertanyaannya. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu tentunya kita harus mengeluarkan segala hal yang mungkin ada di dalam diri kita. Jangan dipendam sendirian dan jangan dinanti-nanti untuk dikeluarkan. Karena itu mengeluarkan hal-hal tersebut mungkin akan meringankan diri kita nantinya. Kita cari satu orang atau mungkin beberapa orang yang teman-teman percaya untuk menyampaikan hal tersebut dan teman tersebut mendengarkannya. Dari situ kan pasti teman-teman akan ringan kembali di dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah jangan kita rubah persepsinya, jangan kebanyakan berprasangka yang tidak terhadap setiap hal yang terjadi kepada kita. Mungkin ketika kita merasa resah, mungkin itu hanya perasaan kita aja kita merasa resah. Mungkin ketika kita merasa dongkol kepada orang lain, mungkin itu hanya perasaan sesaat diri kita
yang seharusnya kita ungkapkan kepada orang tersebut gitu. Karena eh, hal-hal yang menjadi salah satu miss dalam komunikasi adalah hal tersebut tidak diungkapkan kepada orang lain. Jadi kita sebagai manusia tentunya juga harus menerima ketika ada orang lain yang berkata seperti itu kepada kita. Begitupun kita juga harus meluapkan kepada orang lain ketika ada hal-hal seperti itu. Itu Kang Rohman. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Gifari. Jadi intinya adalah mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Dan juga kita memerlukan teman cerita ya. Makanya sekarang juga kayaknya banyak banget akun-akun media sosial, platform-platform yang bergerak di bidang teman cerita gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bercerita, memfasilitasi orang-orang tertentu untuk bercerita kepada orang lain melalui platform tersebut. Nah, aku tadi menarik banget jawaban-jawaban yang Kang Gifari sampaikan, materi-materi yang Kang Gifari sampaikan, bahwasanya kunci utama untuk kita dalam menghadapi diri kita sendiri, dalam mencintai diri kita sendiri adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan kasih hari ini, menerima perasaan-perasaan yang kita alami setiap harinya, baik itu perasaan-perasaan sedih, kecewa, atau gagal, atau senang, bahagia, atau mendapatkan sesuatu, semua perasaan-perasaan tersebut bergerumul menjadi satu dan semuanya harus kita rasakan sebagai suatu dinamika dalam proses kehidupan. Dan tentunya aktivitas-aktivitas tersebut, perasaan-perasaan tersebut bukan untuk dihindari, bukan untuk didiamkan, tapi untuk dirasakan dan diterima bahwa nggak apa-apa, bahwa hari ini kita lagi nggak baik-baik aja, karena kadang-kadang kita terlalu mengejar kesempurnaan, tapi kita nggak pernah menikmati rasa ketidaksempurnaan itu sendiri. Sehingga kita tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan dalam diri kita. Oke, mungkin itu ya intermezzo dari aku. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Kang Gifari. Mangga kepada Kang Gifari untuk menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih kepada Kang Rohman dan juga teman-teman semuanya. Di sini mungkin hanya ada sedikit satu closing statement yang harapannya bisa difahami dan pada akhirnya dipikirkan oleh masing-masing dari diri kalian. Tadi satu quotes yang ada sempat ditampilkan, yakni jika sesuatu ditakdirkan untuk kalian, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk mencapai segala impian yang kalian harapkan, dan jangan takut dengan segala pikiran-pikiran negatif yang muncul dari luar. Kita tumbuhkan pikiran-pikiran positif agar segala tindakan ataupun aktivitas yang kita lakukan itu ada aura positif yang bisa dilihat oleh orang lain. Begitu aja Kang Rohman, terima kasih buat teman-teman sekalian. Oke, luar biasa banget Kang Gifari. Jadi kadang-kadang kita selalu menghindari takdir yang muncul ya. Padahal sejatinya ketika sesuatu tersebut ditakdirkan untuk kita, sekeras apapun kita berlari, secepat apapun kita pergi, sejatinya takdir tetaplah takdir yang akan sampai kepada diri kita. Hanya tentang bagaimana cara kita menerima takdir tersebut menjadi sebuah kenyataan dan bagaimana cara kita menjalankan proses tersebut agar berjalan dengan optimal. Thank you banget Kang Gifari atas sharing-sharingnya hari ini, luar biasa banget dan aku speechless banget terkait dengan materi yang disampaikan dan sangat-sangat mendorong motivasi aku, khususnya aku sebagai moderator hari ini sangat-sangat terinspirasi dan juga dapatkan insight-insight baru untuk menjalankan aktivitas kehidupan aku selanjutnya. Aku ngucapin terima kasih banyak dan juga mohon maaf mengganggu waktu Kang Gifari. Masih sempat-sempatnya untuk sharing selama 1 jam lebih bersama aku dan juga teman-teman yang lain. Semoga ini menjadi ladang amal juga buat Kang Gifari dan juga menjadi bekal yang menjadi wawasan juga buat teman-teman peserta. Dan tentunya ilmu yang didapatkan hari ini aku paham bahwa sejatinya ilmu yang disampaikan hari ini mungkin hanya menyentuh ranah kognitif. Tapi yang aku pahami bahwa sejatinya apa-apa yang disampaikan mungkin memang hanya berupa teori dan juga banyak pengalaman-pengalaman, tapi sejatinya ilmu-ilmu tersebut akan menjadi percuma ketika tidak diimplementasikan. Jadi aku mengajak buat teman-teman peserta hari ini, mengajak aku juga, mengajak semuanya untuk mengimplementasikan apa yang kita telah terima hari ini. Bukan hanya bercokol di kepala, tapi diimplementasikan melalui tindakan. Dan juga aku mengajak kepada teman-teman yang memang
menyepakati dan setuju terkait dengan apa yang disampaikan, suka terhadap apa yang disampaikan, jangan lupa untuk bagikan seluas-luasnya video ini dan juga bagikan seluas-luasnya ilmu yang didapatkan kepada teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya agar kita saling meluaskan kemanfaatan. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Givari. Mungkin dari Kang Givari ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Kang? Cukup, Kang Rohman. Oke, siap. Jikalau cukup, mungkin itu aja dari aku dan sekedar pengumuman untuk teman-teman semuanya. Silahkan untuk mengisi G-Form evaluasi yang akan diberikan esok hari pukul 8 pagi. Jadi silahkan cek kembali kolom komentarnya, nanti akan dipin, akan disampaikan di sana. Dan untuk pembagian e-sertifikat ini akan disampaikan melalui email yang diisikan di form evaluasi maksimal 4 hari pasca kegiatan. Sekarang tanggal 28, berarti tanggal 4 Maret akan dibagikan melalui email masing-masing peserta yang ditulis di G-Form evaluasi. Nah, itu aja mungkin aku bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan mohon maaf apabila dalam prosesnya masih banyak kendala yang dihadapi. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.